Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Beden dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamperagi. Tamperagi Luis Prasetyo. Jadi judulnya adalah kalau masih makan babi, kita perjanjian lama Kristen sobek saja. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, nggak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, loh Pak itu kan perjanjian lama. Nah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja, kita pakai, nggak usah pakai perjanjian lama. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mu'alaf lagi yang dia ngakunya itu pendeta guys. Tapi menurut penelusuran kami, Christopher, itu dia nggak pendeta sebenarnya. Katanya pernah di STT tapi nggak lulus. Dan juga dia ngaku pendeta dari salah satu gereja. Dan sudah diklarifikasi bahwa tidak ada orang ini dalam gereja itu sebagai pendeta. Ya seperti biasalah, untuk menambah bumbu supaya apa? Supaya dia seakan-akan orang hebat dan kemudian didengerin sama saudara-saudara. Jadi gini, kita nggak penting mau pendeta nggak pendeta ya, yang penting tuh argumentasinya. Pendeta pun kalau argumentasinya absurd juga percuma kan. Jadi kalau orangnya memang gini guys, triknya Luis Prasetyo dan kawan-kawan memang gitu ya. Jadi gimana dia kalau misalnya ada nih ya orang ini misalnya pendeta atau mualaf, itu akan dicari-carinya bagaimana cara supaya ini nih bukan pendeta atau bukan mualaf. Itu trik pertama mereka, sehingga kredibilitasnya akan jatuh gitu kan. Nah, jadi setelah menjatuhkan kredibilitas baru serang argumentasinya gitu kan. Nah, jadi itu trik yang selalu mereka pakai guys. Jadi makanya kalau kita ya, saya pribadi ya, juga lain-lain itu ya, itu tuh kita serang argumentasinya gitu, kita bantah argumentasinya, nggak penting itu mau mualaf mau pendeta ya kan, mau atau mau pendeta ya, bahkan Luis kelas pun kalau ngawur ya sama aja gitu kan. Jadi itu adalah ya kita harus biasakan ya untuk selalu mengomentari argumentasi orang, jangan bahas sosoknya karena itu nggak ada gunanya guys. Yang muslim kali ini dia mengatakan sesuatu hal yang menurut saya patut untuk kita luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena kita kan punya hak untuk meluruskan ini. Kalau orang sembarangan ngomong ya kita mesti lurusin, karena ya memang namanya orang yang nggak belajar baik-baik Alkitab, ujung-ujungnya dia pasti cari jalan lain yang ujung-ujungnya nggak jelas, kebingungan. Oke, kita dengar. Sepanjang saya komentar video Luis, justru dia kebingungan, banyak dia nggak ketahui guys ya, banyak lah pokoknya. Jadi jangan mentang-mentang ada belajar teologi lalu anda merasa hebat pintar gitu kan. Jadi memahami sesuatu guys ya, kalau saya kasih tahu ya, kuncinya adalah kita pertama kali itu kita mengerti dengan pemahaman bahasa dulu ya. Pemahaman bahasa Indonesia yang benar ya, bahasa apa itu yang penting, bahasa itu baik dan benar. Kita tahu susunan kalimatnya ya, misalnya bagaimana posisinya dalam kalimat perikop, lalu paling penting itu adalah arti kata ya, apa arti kata melainkan, arti kata menggenapi, itu penting sekali. Kalau anda tidak paham ya susah gitu ya. Contoh kayak arti kata menggenapi, artinya kan menambah sehingga lengkap atau genap, tapi mereka malah artikan menggenapi adalah menghapus dan mengganti yang baru. Itu kan kacau guys, itu bukan menggenapi namanya, tapi mengubah atau mengganti. Aja videonya guys. Sekarang pertanyaannya ini. Ya. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Ya. Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, nggak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, loh Pak itu kan perjanjian lama. Nah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja, kita pakainya perjanjian baru, nggak usah pakai perjanjian lama. Ya, di situ di video itu ada video kecil kan yang kasih jempol. Oh benar juga om, bagus om katanya. Karena apa? Dia mengatakan PL sobek aja, perjanjian lama disobek aja kalau memang orang Kristen masih makan babi. Soalnya dalam perjanjian lama kan nggak boleh makan babi kan. Jadi gini guys, apakah benar PL tuh harus kita sobek?
kalau kita masih tetap makan babi, sebenarnya orang ini dia seakan-akan pinter, seakan-akan apa yang diomongin logis, seakan-akan apa yang diomongin benar. Tapi kalau dia belajar baik-baik Alkitab, sebenarnya yang disampaikan itu jelas keluar dari jalur. Kenapa begitu? Karena dia tidak memahami Alkitab secara utuh. Paham ya? Dia tidak memahami PL dan PB secara Gini ya. Kita tahu ya, PL itu kan perjanjian lama, PB perjanjian baru. Artinya ada perjanjian di situ ya, berupa apa saja yang harus dilakukan dan apa yang dilarang, ya kan? Nah, jadi kayak kalau kita misalnya di perusahaan atau dimanapun itu, kalau misalnya ada peraturan baru gantikan peraturan lama, itu peraturan lama disingkirkan, biar orang nggak bingung, yang mana berlaku gitu kan? Nah, jadi yang dipajang hanya perjanjian baru, ya harusnya peraturan baru, peraturan lama dibuang. Bahkan kalau anda lihat kayak kalender itu ya, misalnya kalender ini ada berapa bulan. Nah sekarang kan bulan November. Berarti bulan Oktober kemarin tuh dia sobek tuh guys, biar orang nggak bingung lagi gitu kan. Jadi yang dipajang adalah bulan Oktober November gitu. Jadi sesuatu yang tidak berlaku lagi harusnya memang dibuang gitu. Jadi orang tuh tahu oh ini nggak berlaku lagi kan. Kita guna kitab suci itu kan adalah kitab hukum. Jadi kalau kita tahunya ada kitab hukum pidana ya buatan manusia perdata, nah buatan Tuhan adalah kitab suci. Di situ semua hukuman yang peraturan yang berlaku di situ. Makanya kalau tidak berlaku ya sudah buang saja gitu. Biar orang nggak bingung-bingung gitu kan. utuh. Yang pertama yang ingin saya mau katakan bahwa PL itu membicarakan sesuatu yang akan terjadi perjanjian baru. Paham ya? PL menubuatkan hal-hal atau memberi petunjuk akan datangnya Sang Juru Selamat di perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi apa yang telah disampaikan dalam perjanjian lama. Jadi, tahu nggak arti kata menggenapi? Menggenapi itu artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Jadi misalnya kalau ada misal Pancasila baru 5 kan ganjil tuh, baru 5 sila. Kalau saya genapi dengan 6 sila, apa yang saya lakukan? Saya tambah 1 sila lagi tanpa menghapus sila-sila sebelumnya. Jadi ke-6 sila ini tak berlaku. Jadi sila ke-6 yang menggenapi sila ke-5 itu adalah gunanya untuk menambah menambah butir-butir Pancasila, ya, dan tidak menghilangkan sila kelimanya. Masih berlaku semuanya. Sila pertama, Ketua Maha Esa berlaku, kemudian yang berdata berlaku, sampai sila ke-5, lalu ditambahkan sila ke-6. Semua masih berlaku guys, itu namanya baru pengenapan, mengenapi. Jadi mengenapi itu bukan membatalkan atau mengganti hukum, enggak, ya kan? Nah, jadi beda arti kata mengenapi dengan merubah atau mengganti guys. Nah, sih dia kata saja dia nggak paham, ya. Makanya belajar lagi deh, buka kamus apa arti kata menggenapi, ya kan? Masa menggenapi diartikan sebagai menghilangkan atau mengganti kan? Jadi perjanjian lama diganti dengan perjanjian baru. Itu bukan mengenapi namanya, mengganti gitu kan. hal-hal yang sudah digenapi itu sebenarnya sudah sempurna di dalam perjanjian baru, dan ada hal-hal yang memang benar-benar udah nggak dilakuin lagi karena itu perintah diberikan kepada bangsa Israel. Untuk memahami ini kita harus mengerti 3 hukum dalam perjanjian lama. Yesus juga diutus untuk Israel. Dia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Ya, janganlah pergi Samaria atau kota-kota lain. Pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Yesus untuk Israel, fix itu. Ya. Lalu tiba-tiba ada ayat tambahan, ayat sisipan. Kita pernah bahas di konten kemarin ya tentang ayat sisipan. Yang mana itu pengakuan jujur dari gereja Katolik sendiri. Kalau memang ada ayat-ayat sisipan yang mana dari teks kuno Yunani tertua itu tidak ada ayat itu. Tiba-tiba ditambahkan di terjemahan dari teks teks apa dia? Teks Inggris ya. Di berapa abad berikutnya gitu. Jadi sesuatu yang tidak ada di kitab tertuanya tiba-tiba ada di kitab terjemahannya yang di berapa tahun atau abad kemudian, guys.
Ini yang tidak dipahami oleh Bapak mualaf ini, ya karena mungkin dia nggak belajar baik-baik tentang Alkitab sehingga dia tidak mengerti. Lalu apa 3 hal itu? Yang pertama, dalam hukum itu saya sering katakan bagaimana ada hukum moral. 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan juga mencuri, jangan Iya, tapi semuanya berlaku, tapi nggak berlaku hanya makan babi. Kok bisa? Ya kan? Kalau semuanya sudah digenapi dengan penyelesaian Yesus, berarti semuanya sudah nggak berlaku lagi. Tapi kenapa hanya makan babi saja yang nggak berlaku? Itu pertanyaan dasarnya ya. Karena kan kalau dikatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa, artinya semua yang di penyelaman harusnya semuanya nggak berlaku lagi karena sudah digenapi oleh Yesus. Tapi faktanya kenapa hanya makan babi saja yang tidak berlaku lagi? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab ya. ingin istri dan lain-lain, menghormatilah ayahmu dan ibumu, jangan ada Allah lain di hadapanmu, dan banyak hal lagi. 10 hukum itu jelas masih harus dilakukan oleh orang Kristen sampai detik ini. Tidak boleh itu ditiadakan sama sekali. Karena kita tahu bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat itu. Itu kalau berkaitan dengan hukum Taurat, hukum moral. Jadi kan nampak pilih-pilih guys ya. Jadi tidak ada Yesus mengatakan bahwa yang dibatalkan tuh hanya hukum moral. Apa yang selain hukum moral kan nggak ada gitu. Ini pandai-pandai namanya guys ya. Dia saya sih katakan ya, tidak apa jangan kalian menyangka aku datang untuk menjalankan hukum Taurat dengan para nabi. Itu semuanya ya, semuanya. Bukan hanya hukum moral saja. Itu gimana mereka bisa simpulkan tiba-tiba hukum moral saja gitu kan? Itu kan absurd guys ya kan. Yang kedua, ada hukum sipil. Hukum sipil itu yang mengatur kehidupan masyarakat orang Israel satu dengan yang lainnya pada waktu itu. Jadi itu adalah hukum sipil yang mana sudah juga tidak berlaku bagi orang Kristen saat ini. Tapi itu berlaku untuk mereka. Itu hukum sipil. Salah satu contohnya adalah bagaimana jika orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, maka dia bisa lari ke kota perlindungan dan dia akan dilindungi di situ dan dia tidak akan dibunuh oleh orang atau keluarga yang sudah dibunuh. Paham ya? Itu hukum sipil, tapi itu sudah tidak berlaku untuk kita. Kan nggak lucu nih orang Indonesia nggak sengaja bunuh orang atau membela diri kemudian akhirnya lawannya terbunuh, kemudian dia lari ke kota perlindungan yang ada di Israel sana. Kan nggak bisa gitu, karena memang aturan itu diberlakukan untuk orang-orang Israel. Dan juga ada hukum seremoni. Jadi memang hukumnya memang mereka buat sendiri ya, nggak ada Yesus ngomong gitu, nggak ada. Mereka ini harusnya patokan Yesus gitu. Jadi apa yang Yesus larang ya mereka hindari, apa yang Yesus kerjakan mereka kerjakan. Tapi kan tidak. Memang ke faktanya memang ini hukum buatan manusia ya. Suatu yang tidak pernah Yesus perintahkan atau larang, mereka buat sendiri guys. Iya, yang mana jika mereka beribadah, mereka harus membawa domba. Domba diserahkan pada imam kemudian diserahkan kepada imam besar, kemudian di situ dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini hukum seremonial dan hukum seremonial ini juga sudah tidak diberlakukan. Jadi Yesus berkata ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menjalankan hukum Taurat yang kata Nabi. Kalau dia bicara tentang hukum Taurat yang kata Nabi, berarti semuanya, ya kan? Dia nggak spesifik ngomong janganlah kalian menyangka aku datang untuk menjalankan hukum Taurat yang bagian seremonial atau bagian ini kan tidak. Itu dia mencakup semuanya guys, gitu loh. Ya kan? Jadi Yesus ngomongnya ya, dia ngomong tentang hukum Taurat global. Mereka malah menjadikan spesifik, ya kan? Suatu yang tidak Yesus spesifikkan, detailkan, mereka detailkan, spesifikkan. Itu kan di luar konteks dari Yesus sampaikan, guys. Yesus hanya ngomong bahwa hukum Taurat yang terdapat Nabi, artinya semua hukum Taurat yang terdapat Nabi, gitu kan? Kan untuk orang Kristen saat ini, ya alasannya sederhana, karena maka kalimat berikutnya adalah melainkan menggenapinya. Jadi hukum Taurat yang kita Nabi itu ya digenapi. Berarti hukum Taurat kita Nabi yang utuh itu ya. Karena kalau ngomong tentang hukum Taurat kita Nabi, berarti kan bukan hukum seremonial saja, bukan cuma hukum sipil aja, tapi semua hukum. Karena bahasanya jelas adalah hukum Taurat yang kita Nabi, bahkan kita para nabi. Nah, itu Yesus tidak menyediakannya
melainkan atau sebaliknya menggenapi. Menggenapi artinya menambah sehingga lengkap atau genap. Sehingga hukum-hukum Taurat yang telah Nabi itu ditambah sehingga lengkap atau genap, bukan malah diganti sebagian. Itu bahasanya. Ini gini lah, kalian nulis ya, belajarlah arti kata menggenapi. Itu kunci loh, ya. Kuncinya mereka tinggal satu langkah saja, ya. Mengerti arti kata menggenapi, maka mereka akan keluar dari kesesatan. Ya. Tapi kalau mereka tidak pernah mengerti arti kata menggenapi, mereka jelas artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap, mereka mengartikan membatalkan lalu mengganti, itu jelas mereka tidak akan pernah keluar dari kesesatan, guys. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal dan kemudian sudah tidak perlu lagi memakai kambing dan domba. Itu hukum seremonial yang berlaku untuk orang Israel dan sekarang sudah tidak berlaku lagi untuk orang Kristen. Jadi gini loh guys ya, coba Anda bayangkan ya, Anda tahu ada sering nonton film ya atau apapun itu ya, yang sering ya digambarkan bahwa untuk agar manusia itu diampuni ya, lalu perlu ada tumbal. Ya, sering ya ada main game atau film ya, sering ya. Misalnya tumbal itu biasanya adalah perempuan yang suci, yang nggak berdosa, masih perawan gitu kan. Nanti dibunuh, diletakkan di sebuah batu besar, meja batu, lalu dia dibunuh, guys. Nah, untuk pengorbanan tumbal manusia seluruhnya, supaya manusianya nggak lagi di ini. Nah, itu apakah masuk akal seperti itu ajarannya? Itu kan ajaran pagan, guys ya. Ajaran yang nggak masuk akal, menumbalkan seseorang untuk menyelamatkan orang semuanya. Itu kan ajaran nggak masuk akal, ya kan? Nah, jadi soalnya Tuhan itu kan punya kuasa untuk mengampuni tanpa harus seperti itu. Contoh, dia aja mampu ya untuk Tuhan baca di kitab Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan siang dan malam ya, dia tinggal berkata, jadilah terang, jadilah gelap. Tinggal berkata jadilah. Nah, masa ketika menciptakan segala sesuatu langsung saya ini dia tinggal berkata jadilah, masa ngampuni dosa manusia dia harus susah payah ya kan sampai mengorbankan dirinya. Ya, lalu kemana hilangnya kemampuan dia untuk apalagi ini segera mengampuni dosa loh, ya kan? Maka dia menciptakan alam semesta saja mampu dia hanya yang berkata jadilah. Nah, lalu masa mengampuni dosa dia harus begini gitu, masuk akal lagi kira? Okay? Nah, jadi guys ini harus dipikirkan betul-betul ya bahwa suatu Tuhan yang harusnya maha kuasa tiba-tiba kehilangan kekuasaannya. Hanya untuk menebus untuk mengampuni dosa saja sampai harus begitunya gitu kan. Lalu apakah perjanjian lama harus disobek kitabnya? Kan enggak kan? Ya karena itu sudah digenapi dalam Yesus dan kita memahami perjanjian lama itu dalam konsep untuk kita mengerti bahwa digenapi di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan hukum makan memakan nih? Salah satu contohnya mengenai babi dan lain-lain. Ya babi itu juga hukum yang sebenarnya diberikan pada bangsa Israel dan sudah tidak berlaku lagi untuk orang-orang Kristen saat ini. Ya, itu kata mereka. Yesus berkata, ya, itu tak berlaku. Yesus katakan ya, sesungguhnya satu iot pun ya, satu titik pun dari hukum Taurat dan Nabi tidak akan hilang, tidak akan dihilangkan sampai sebelum lenyapnya langit dan bumi, ya. Jadi selama langit dan bumi belum lenyap, itu hukum Taurat dan Nabi masih berlaku, kata Yesus, ya kan? Nah, sampai semua terjadi. Apa yang terjadi itu? Nah, mereka nggak ngerti. Padahal kalau lihat konteksnya itu ya, sampai semua terjadi itu merujuk lagi kembali kepada sampai lenyapnya langit dan bumi. Jadi selama belum terjadinya lenyap langit dan bumi, itu hukum Taurat dan Nabi harus berlaku, kata Yesus. Nah, mereka malah mengartikan itu sebelum semua terjadi adalah penyaliban Yesus. Kan nggak masuk akal, guys. Ya, kalimatnya berbunyi ya, hukum Taurat kitab Nabi itu tidak akan dihilangkan, ya, tidak akan tidak akan dihapus atau dihilangkan ya, satu titik pun tidak akan dihapus, satu titik pun guys. Jadi semuanya berarti hukum seremonial, hukum makan dan segala macam itu berlaku. Karena satu titik pun tidak akan ditiadakan, ya kan? Selama belum lenyapnya langit dan bumi. Itu kata Yesus. Nah, lalu satu titik pun tidak akan dihilangkan sampai semua terjadi. Nah, sampai semua terjadi itu merujuk balik ke tadi selama belum langit dan bumi. Jadi satu kalimat itu guys berhubung gitu, saling berhubungan.
Tapi mereka malah lari kepada seluruh semua terjadi adalah penyaliban. Kan nggak nyambung guys. Ya kan, misalnya saya katakan ini ya, minuman ini ya masih berlaku masa expirednya ya kan, selama belum ditarik oleh yang punya minuman gitu kan, ditarik. Jadi kalau habis expired dia akan ditarik gitu kan, diganti baru mungkin. Nah, sebelum jadi satu inci pun ya, satu bagian pun ya, itu tidak akan ditarik sebelum semua terjadi. Tidak akan expired sebelum terjadi. Apa itu? Itu ditarik tadi. Nah, jadi konteks kalimatnya tuh kembali ke kalimat itu lagi, bukan lari ke penyaliban gitu kan. Karena keselamatan bukan berkaitan dengan makan dan minum. Itu hukum sudah tidak berlaku lagi. Seperti hukum sunat juga itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang kalau Anda memakai argumentasi ini, Bapak ini sepertinya ketika belajar Islam coba belajar tentang ayat yang sudah tidak berlaku ketika ada ayat yang diturunkan kemudian. Nah, coba Bapak pahami itu. Nanti Bapak akan mengerti tuh. Di Islam beda ya. Islam beda. Kenapa? Islam jelas ya. Jelas kenapa? Karena memang ayat itu adalah turunnya ada sebabul nuzulnya. Kapan ayat itu turun, ya kan? Nah, kalau di kita kan tidak ada sebabul nuzulnya, nggak ada. Kapan ayat itu turun nggak ada. Ya patokannya semuanya murni bergantung pada apa yang Yesus katakan. Bahwa Yesus katakan ya, janganlah menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat yang telah Nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menapinya. Nah, seandainya kata-kata Nabi Muhammad seperti itu ya, aku datang bukan untuk menyediakan hukum-hukum di Quran, yang hukum-hukum apa ya, yang dianggap berlaku itulah. Aku datang bukan untuk menyediakannya kata Nabi Muhammad kan, tapi untuk mengenapinya. Itu artinya Nabi Muhammad itu tidak menyediakan hukum-hukum yang dihilangkan itu guys, yang diganti itu. Nah, paham ya? Tapi Muhammad kan tidak pernah ngomong seperti itu, ya kan? Jadi Islam beda dengan Alkitab Anda ya. Tidak ada statement dari Nabi Muhammad bahwa aku datang bukan untuk menyediakan, nggak ada. Itu hanya ada statement di Yesus di Alkitab Anda. Makanya kalian harus pakai itu. Kalau kami tidak pakai itu, karena tidak ada statement Nabi Muhammad yang seperti itu. Tapi kalau Yesus ada statement seperti itu, yang itu harus kalian patuhi harusnya kan. Bagaimana konsep kalau ayat itu berlaku pada masa perjanjian lama, terkhusus untuk orang Israel, itu tidak berlaku juga untuk bangsa Kristen. Masalahnya ya, itu bertentangan dengan kata-kata Yesus. Yesus berkata dengan jelas ya, selama belum lenyap langit dan bumi, alias selama belum kiamat, satu iot pun tidak akan dihapuskan dari hukum Taurat yang kita pernah Nabi guys. Satu titik pun ya. Jadi mau hukum seremonial, hukum sipil, satu titik pun tidak akan dihapuskan sampai semua terjadi, yaitu lenyaplah langit dan bumi, gitu kan? Saat ini orang-orang Kristen yang saat ini karena sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah wahyu itu bersifat progresif. Progresif itu artinya berkembang begitu sampai ditutup di kitab Wahyu. Apalagi soal makan-memakan nih. Apakah kalian pikir sejak Adam dan Hawa babi itu tidak boleh dimakan? Atau sejak zaman Nuh juga babi itu boleh dimakan? Dan bagaimana? Apakah itu berlaku dari dulu perjanjian lama, kejadian sampai seterusnya? Apakah seperti itu? Enggak. Kan jelas itu hukum itu ada di hukum Taurat dan kitab Nabi, ya, larangan makan babi. Dan Yesus menegaskannya bahwa satu titik pun, satu iot pun tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat dan kitab Nabi, ya. Satu titik pun, ya, apakah itu hukum seremonial, apakah itu hukum sipil, satu titik pun tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat dan kitab Nabi sampai semuanya terjadi, yaitu lenyaplah langit dan bumi. Clear. Itu statement Yesus ya, yang harus kalian patuhi harusnya. Ya. Makanya Yesus katakan, jangan akan menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi, termasuk hukum makan babi. Aku datang bukan untuk menyediakannya bro, melainkan untuk mengenapinya, alias menambah sehingga lengkap. Mereka nggak ngerti arti kata mengenapi, itu fatalnya guys. Kalau saja mereka ngerti apa arti mengenapi, bahwa itu bukan mengganti atau merubah, melainkan artinya adalah
menambah sehingga lengkap, mereka tidak akan ngomong seperti ini. Tidak ada arti kata menggenapi itu mengganti-ganti, nggak ada. Tapi menambah sehingga lengkap. Artinya kalau mau ditambah sehingga lengkap, hukum perjanjian baru itu tidak boleh bertentangan dengan perjanjian lama, karena kan menambah sehingga lengkap, bukan mengganti itu merubah, guys. Pewahyuan itu bersifat progresif. Ini yang kita harus tahu baik-baik. Kita akan bahas ini. Dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30 katakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan Jadi ya, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini adalah Allah ciptakan untuk jadi makanan manusia, ya, yaitu tumbuhan-tumbuhan berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Kalau perhatikan di ayat ini, makanan manusia itu apa? Makanan manusia dikatakan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan juga segala pohon yang ada buahnya. Jadi tumbuh-tumbuhan dan buah itu yang menjadi makanan dari manusia ini. Jadi guys, kalau kita mengacu pada ayat ini, maka sebenarnya babi, sapi, kambing, dan semua daging binatang tidak boleh dimakan. Sejak Kejadian, Itu tidak ada larangan situ, jadi yang pandai-pandai ya. Itu hanya mengatakan bahwa aku memberikan tumbuh-tumbuhan, ya, dan pohon-pohon yang berbiji, pohon-pohon buah yang berbiji untuk dimakan. Nggak ada larangan untuk makan hewan, nggak ada. Jadi saya ngerti bahwa larangan itu harus ada kalimatnya. Ya, kayak haram makan babi, janganlah kalian makan babi hutan. Itu larangannya ada. Jadi kalau nggak ada larangannya, masa mau dikatakan ada larangan untuk makan hewan? Nggak ada larangan, guys. Jadi nggak bisa kita mengatakan suatu itu larangan kalau larangannya nggak ada, gitu loh. Ini Luis ini absurd loginya, guys. Jadi coba gini ya, saya mengikat statement ya, anak-anak, saya akan berikan kepada kalian semua ayam goreng, ya kan? Nah, apakah itu artinya saya melarang mereka untuk makan sayur? Kan tidak. Saya jelas ya, saya memberikan ayam goreng. Ya, itu Allah memberikan tumbuh-tumbuhan berbiji. Udah itu aja. Kenapa ada sambung-sambung kayak kalau itu berarti ini dilarang, haram. Kemana larinya, guys? Orang ngomong, makanya ini gagal fokus. Orang ngomong tentang berikan makanan berupa tumbuhan pohon berbiji, mereka malah lari ke bahwa hewan-hewan jarang dimakan. Kan nyambung, guys. Sejak zaman Adam dan Hawa, semua makanan daging dan lain-lain itu nggak boleh. Yang boleh hanya tumbuh-tumbuhan. Di situ tidak ada kata-kata boleh nggak boleh ya. Diberikan gitu. Ya kan? Nah, jadi yang diberikan tuh itu gitu. Jadi yang nggak diberikan tuh yang nggak disebut. Lalu kenapa Anda malah katakan yang nggak disebut itu adalah dilarang? Di mana logikanya? Di mana dalilnya? Jadi ayatnya yang ada ngomong gitu, mereka tambah-tambah, guys. Dan juga buah-buahan. Oke. Tapi aturan ini pada akhirnya karena situasi tertentu. Tadi mereka Luis ini selalu nambah-nambah gitu. Apa yang ayatnya tidak katakan dia tambah-tambah, gitu kan? Tuhan mengubah aturan ini pada akhirnya diizinkan, guys. Mari kita akan lihat kejadian ya, ketika zamannya Nuh. Dalam Kejadian 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu. Nah, ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, ya kan? Nah, aku telah di sini tidak ada larangan, di sini nggak ada, guys ya. Jadi sebelumnya itu yang diberikan ya jadi makanan manusia itu adalah tumbuh-tumbuhan dan ini. Lalu ditambahkan guys ya, ini tambahkan ya. Bukan berarti sebelumnya nggak berlaku, bukan. Ya, kalian tidak ada larangan. Sebelumnya tadi nggak ada larangan. Jadi yang apa saja yang Allah berikan gitu, kan? Jadi mentang-mentang sesuatu tidak diberikan berarti itu nggak boleh, nggak gitu juga gitu. Memang mungkin belum Allah ciptakan, bisa jadi. Memang belum waktunya, ya kan? Nah, aku telah memberikan semuanya kepadamu juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, daging yang masih ada nyawanya, ini dagingnya ada kamu makan. Nah, ini baru larangan. Coba baru larangan. Nah, jadi kalau larangan itu segini.
ya janganlah kamu makan, itu larangan. Jadi kalau nggak ada kata-kata jangan kamu makan, nggak bisa Anda katakan itu larangan. Ya, paham ya? Ini mentang-mentang nggak disebut, itu bukan larangan. Loh, saya ya, saya akan memberikan makan kepada anak saya yang bayi itu berupa bubur. Ya, nggak dilarang makan lain, tapi saya kasih bubur. Nanti ketika sudah dewasa, saya akan kasih dia makan pisang. Bukan berarti jangan dilarang. Jadi saya katakan ya, jangan makan anak kecil itu, jangan makan rendang misalnya. Itu baru ada larangan. Jadi sesuatu ini kita harus jujur menyampaikan. Kalau ada larangan seperti ini ya, janganlah kamu makan, baru kita katakan ini larangan. Tapi kalau tidak ada, jangan sebut-sebut itu larangan, guys. Karena tidak ada ayatnya ngomong begitu kan. Kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Sampai di zamannya Nuh, ternyata soal makan-memakan ini berubah aturan. Yang dulunya hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sekarang Ini nggak ada kata-katanya boleh ya, itu tambahan Luis. Ini sesuatu yang tidak ada, itu jangan ditambah-tambah Luis. Makanya kita ngerti lah, mereka ini selalu demi dogma, ya, hubungan yang tadi itu ya, tentang babi haram itu mereka tambah-tambah gitu guys, biar cocok gitu kan. Nah, jadi kalau mereka kritik katanya ilmu cocokologi, mereka sedang melakukan cocokologi sekarang ini gitu kan, tapi absurd guys. setelah bencana air bah, Tuhan memberikan dan mengizinkan binatang yang bernyawa untuk dimakan. Ingat, binatang yang bernyawa ketika dia sudah dibunuh, dagingnya boleh dimakan. Jadi bukan manusia loh ya, nanti dibilang manusia, oh boleh dimakan, ini manusia kanibal namanya. Ya, tidak seperti itu. Tetapi ada aturan lagi. Jika binatang itu masih bernyawa dan masih ada darahnya, nggak boleh dimakan. Karena itu namanya orang yang kejam. Ini kejadian ini pernah terjadi loh ketika bangsa Israel diberikan burung puyuh. Banyak dari mereka yang akhirnya buru-buru ambil burung puyuh masih hidup-hidup dimakan aja gitu, ngeri kan. Nah, itu dilarang. Dan orang yang memakan seperti itu waktu di padang gurun itu, waktu dalam perjalanan menuju Israel itu, menuju Kanaan, itu mereka akhirnya dihukum Tuhan. Di sini aturannya nggak boleh. Apakah di sini babi boleh makan? Itu masih boleh. Dikatakan kan bahwa tidak ada larangan bahwa tidak boleh makan babi, tapi di situ dibilang hanya apa? Semut. Sama ya. Tadi juga tidak ada larangan kan? Dikatakan bahwa aku berikan tumbuh-tumbuhan dan pohon berbiji untuk jadi makananmu. Tapi lucunya nggak ada larangan untuk makan lain, tapi dia malah katakan dilarang makan hewan. Nyambung nggak? Sementara kalau khusus babi, lalu berubah lagi guys statementnya, ya kan? Nah, nggak kan memang nggak ada larangan, sampai tadi kayaknya nggak ada larangan nih. Tadi sebut bahwa diberikan tumbuhan berbiji, pohon berbuah biji. Jadi nggak ada larangan untuk makan hewan kan? Tapi sini anehnya ya, ketika di ayat ini yang mengatakan bahwa boleh makan hewan-hewan diberikan boleh ya, diberikan makan hewan. Diberikan boleh makan hewan. Bukan boleh ya, diberikan hewan untuk dimakan gitu kan. Nah, kan tidak ada larangan makan babi gitu kan. Lalu tapi kenapa babi tidak diharamkan dia seperti tadi? Tadi kan juga nggak ada larangan makan hewan kan? Akhirnya cuma diberikan tumbuh-tumbuhan, pohon buah. Nggak ada larangan makan hewan. Tapi kenapa dia paksakan itu dalil tadi yang pertama tadi itu dengan hewan dilarang berarti? Banyak disebut. Nah ini juga gitu, nggak disebut memang haram makan babi, ya kan? Tapi kenapa dia ini adalah kenapa dia tidak mengharamkan gitu? Kan tidak disebut gitu kan? Nah jadi guys intinya adalah Luisnya kalau seperti pedang bermata dua. Kalau misalnya kalau menyangkut yang dogmanya dia akan dari berubah konsistensinya gitu kan? Nah itu yang perlu kita garis bawahi di sini guys. Binatang yang bernyawa boleh kamu makan asalkan udah jadi daging kan, tapi yang masih hidup nggak boleh makan. Nah teman-teman, aturan ini pada akhirnya dalam perjalanannya ini berubah lagi. Kemudian ditambahkanlah di situ tidak boleh makan beberapa item atau beberapa ekor hewan lainnya. Dalam Imamat 11 ayat 4. Ya, berarti kan menambah sehingga genap lengkap. Ya, menambah sesuatu yang diharamkan tadi kan, yang diharamkan ingat ya. Yang diharamkan tuh
bukan makan hewan, dia ada dari pertama. Itu kan belum ada larangan di situ, ya. Tapi yang mulai ayat kedua tadi baru mulai ada larangan, yaitu makan binatang yang masih bernyawa. Itu nggak boleh. Itu baru larangan pertama. Nah, jadi kenapa juga ditambah lagi? Ini kan ditambah nih dari yang haram cuman binatang bernyawa, ditambahkan menjadi binatang seperti unta, lalu peladuk, babi hutan, ya kan? Jadi ada tambahan. Makanya itulah istilahnya mengenapi itu, guys. Ini menambah sehingga lengkap. Ini hukum di imamat ini menambah mengenapi hukum dari kejadian tadi. Paham ya logikanya? Nah, makanya ada hukum baru yang tidak bertentangan hukum tadi. Ditambah sebelumnya yang haram hanya makan binatang bernyawa, sekarang masuk ke makan babi hutan. Jadi tidak di-cancel tadi, nggak di-cancel, tetap haram kan? Kan digenapi nih. Artinya yang makan daging yang masih bernyawa, hewan bernyawa itu masih haram. Ditambah yang haram yang baru gitu guys. Nah itu yang arti kata mengenapi itu menambah sehingga lengkap. Jadi yang haram itu ditambah sehingga lengkap, bukan malah dihapus atau dihilangkan guys. Sampai 8. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Nggak boleh dimakan dari yang memamah biak dan juga yang berkuku belah. Apa aja di situ dikatakan unta. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Unta nggak boleh dimakan. Sekarang saya tanya balik ini, Bapak mantan pendeta, di agamanya Bapak sekarang boleh nggak makan unta? Nggak boleh kan? Apa? Oh boleh. Ya kalau boleh berarti itu bertentangan juga dengan kitab ini kan? Kalau nggak gini nggak nyambung ya, ingat ya. Yang ngomong bahwa janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyelesaikan hukum Taurat dan Nabi itu kan Yesus, bukan Nabi Muhammad. Kenapa dia malah lari ke Nabi Muhammad? Kan nyambung guys. Yang ngomong gitu adalah Yesus. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan menggenapi ini, nggak pernah, gitu kan? Lalu mengatakan bahwa jangan kalian menyangka aku datang untuk menyelesaikan hukum Taurat, kitab Nabi dan Injil, kan nggak ada yang ngomong gitu. Nah, jadi ya statement Yesus jangan samakan dengan statement Muhammad, beda. Ya ini larangan bagi kalian, bukan bagi kami. Ya kan kami beda lagi larangannya karena kami memakai Quran, kitab yang kemudian. Jadi Yesus itu ngomong untuk kalian, bukan untuk kami. Kami hukum itu adalah melalui Nabi Muhammad, bukan Yesus. Yesus itu untuk kalian. Kenapa kau bawa ke kami? Jadi kami wajib percaya Yesus, tapi tidak mengikuti Yesus. Kalian yang ikuti Yesus, kenapa kok malah kami yang suruh ikutin gitu kan? Kami ikutin Nabi Muhammad. Kalau kalian mau ikutin Nabi Muhammad, ya ikutlah kata dia. Kalau ikut Yesus, ya ikut kata dia Yesus gitu. Masa ikut Yesus tapi ikut Nabi Muhammad tapi ikut kata Yesus, kan nggak masuk akal guys. Kalau gitu Anda juga kalau ikut Yesus dengan kata Muhammad kan nggak masuk akal juga. Jadi siapa kita ikuti itu kita kata-katanya, ya kan? Ini kan kata-kata yang Yesus sampaikan. Ya, itu untuk kalian bahwa Yesus datang bukan untuk diadakan hukum Taurat atau Nabi, mereka mengenapinya, menambah yang lengkap itu untuk kalian, untuk kami. Jadi lucu kalau nulisnya malah bawakan ke Islam, nggak nyambung guys. Punya menyempurnakan kitab inilah kok kenapa diizinkan makan unta, coba ayo, ya kan? Nah, jangan punya standar ganda. Standarnya itu harus jelas, satu aja, jangan standar ganda. Berlaku ke Kristen nggak berlaku ke kalian. Tolonglah, unta juga haram bos. Selanjutnya ya, juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kan kitabnya Luis kan, imamat itu kan kitab Luis semua, nggak ada hubungan sama Quran guys. Bayangkan ya, Alkitab itu ada buka, tidak ada Quran di dalamnya. Lalu kenapa dia bawa ini Quran gitu kan? Karena hukum Anda itu, ya kan, yang ada di Alkitab itu hukum Anda, bukan untuk kami, ya kan? Nah, kalau kami Quran, gitu loh. Apa kalian mau pakai Quran? Kan tidak. Kan ini kitab kalian, yang ini kitab kalian ya kalian yang patuhi, gitu kan? Kenapa malah kami yang matuhi gitu loh, jadi sama kayak buku peraturan SD, ya kan? Itu matuhin SD, nah bawa SMP, nah SMP udah lagi buku peraturannya, paham ya? Meskipun SMP itu menggenapi SD, dari SD kan digenapi dengan masuk SMP, nah SMP digenapi dengan masuk SMA, tapi peraturannya masing-masing. Anak SD peraturannya, anak SMP gitu, jangan sama-samakan gitu loh. Bukunya aja beda, kitab sucinya kan?
kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah haram itu bagimu. Kelinci juga haram loh, gak cuma babi. Tapi saya banyak melihat orang-orang muslim berjualan sate kelinci waktu di Jawa. Nah, kok bisa bertentangan juga dengan ayat ini? Ya kalau konsisten nih Pak. Ya itu ayat untuk kalian Luis ya. Ayat ini mana? Di Alkitab, bukan di Quran. Kok itu ada di Quran, kita akan ikutin. Masalah itu ada di Alkitab. Ya, Alkitab itu wajib kita percayai. Ya, bukan maksudnya bukan Alkitab ini, tapi kitab yang aslinya belum diubah. Tapi sebatas kita yakini saja, yang kita ikuti Quran. Sama kayak anak SMP harus meyakini buku peraturan SD, karena dulu dia pernah di SD gitu kan. Tapi yang diikuti sekarang buku peraturan SMP guys. Nggak mungkin lagi diikuti buku peraturan SD gitu kan. Nah, itu logikanya guys. Ini kan bukunya Luis Alkitab nih ya, dia mematuhi kenapa kita gitu kan. Logika kita apa? Patuhinya Quran guys gitu. Masing-masing itu ada kitab masing-masing gitu kan. Oh, coba pertanyakan lagi tuh Pak Pendeta, mantan pendeta beneran atau enggak? Coba tanyain, bagaimana dengan kelinci? Kok bisa diizinkan? Ayat 7 ya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu berkuku bersela panjang tetapi tidak bermamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi di sini dilarang untuk memakan babi, kelinci, unta, pelanduk, dan beberapa lainnya. Nah teman-teman, kalau melihat ini berarti kita tahu Ini kalau di Quran itu guys ya, apa yang dilarang tadi ada apa pemberitahuan kalau ini sudah boleh gitu. Paham ya? Ada pemberitahuannya. Tapi Yesus kan tidak seperti itu. Dia tidak memberitakan bahwa babi sekarang boleh dimakan, kan begitu. Ya. Yesus malah mengatakan apa, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat kepada Nabi. Satu titik pun tidak akan ditiadakan, maksudnya mesti berlaku. Kalau Quran beda lagi. Quran itu mengatakan apa, sesuai tadi kan. Tadi kan ada yang nggak boleh ini, ditambahkan ini nih. Nah, di Quran itu apa namanya? Ya, suatu hal yang baru lagi hukumnya gitu. Jadi ada penambahan hukum yang mana sebelumnya apa yang boleh ditambah gitu kan, dari yang nggak boleh gitu. Nah jadi beda Quran sama ini, beda kitabnya. Jadi kalau anda memakai Alkitab, ya ikutilah kitab. Ya, anda kan tidak ikuti Quran. Nah kalau anda ikuti Quran, kalau anda memang percaya Quran, ikutilah Quran. Tapi kan anda kan percaya Alkitab gitu guys, jadi ikuti aja lah kitab itu kan, yang bawa apa kami yang memakai Quran ini gitu kan. Wah, bangsa Israel dilarang makan babi ya. Jadi ini berlaku memang untuk bangsa Israel soal makan babi dan lain-lain. Kemudian masalah makan babi. Yesus nggak pernah ngomong gitu, bahwa makan babi itu hanya berlaku untuk Israel, tidak. Dia mengatakan jangan akan menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat kepada Nabi. Itu semuanya, bukan hanya hukum-hukum hukum-hukum selain seremonial sipil, enggak guys, semuanya. Kalau dia ngomong hukum Taurat kepada Nabi, berarti itu ngomong tentang seluruh aspek dari hukum Taurat yang kita pada Nabi guys. Sunat dan lain-lain itu kembali menimbulkan masalah ketika para rasul hidup. Sehingga waktu itu diadakanlah sidang di Yerusalem untuk membahas tentang seseorang yang baru bertobat itu harus sunat apa enggak. Seseorang yang baru bertobat tidak boleh makan babi apa enggak, dan lain-lain. Itu akhirnya dibahas pada waktu itu. Nah, saya yakin nih Bapak mantan pendeta yang ngaku-ngaku mantan pendeta ini pasti dia juga nggak tahu nih. Sekarang saya kasih tahu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Guys, jadi kami ini lanjut ya. Kalau kudus oke lah. Tapi Roh Kudus yang mana dulu gitu kan? Kalau keputusan Yesus oke lah. Ini kan mereka tidak memakai keputusan Yesus, makanya ini kok bisa beda. Yesus katakan bahwa tidak ada yang berubah, tidak akan dihilangkan dari satu titik pun dari hukum Taurat yang kita pernah Nabi sampai kiamat terjadi atau sebelum kiamat terjadi, yaitu langit dan bumi, ya kan gitu kan. Nah, lalu bagaimana mereka bisa memakai keputusan Roh Kudus dan keputusan kami? Berarti kan bukan keputusan Yesus kan? Nah, di situ nantinya guys. Maka Yesus katakan benar, waspada terhadap palsu yang mereka datang kepadamu seperti domba, sehingga mereka serigala buas.
Mereka tidak lagi mendengarkan kata Yesus yang mengatakan bahwa ya satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan sampai lenyap langit dan bumi gitu kan. Nah, ini jelas yang Yesus ingatkan kepada kita tentang nabi-nabi palsu gitu. Nah, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ini adalah keputusan mereka, guys ya. Jadi keputusan Kudus dan keputusan mereka. Itu kan bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka langsung memutuskan dari apa yang Yesus sampaikan. Dan Yesus sudah mengatakan semuanya ketika sebelum dia pergi. Itu yang dipakai. Ya kan ini nggak ada lagi setelah dia tuh nggak ada lagi. Kalau dia pergi dan sudah menetapkan hukum ya sudah itu saja dipakai gitu. Kenapa ada pemakaian keputusan mereka gitu kan? Siapa mereka dibanding Yesus gitu. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Soal makanan ternyata bukan soal babi lagi, tapi dibilang di sini apa? Dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan juga Ya, dari tapi kok bertentangan dengan kata Yesus. Yesus sekali lagi saya ucapkan ya, saya sampaikan bahwa satu titik pun tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat yang kita Nabi sebelum lenyapnya langit dan bumi. Ya, sebelum kiamat itu masih berlaku. Tapi kenapa tiba-tiba berubah? Berarti mereka tidak ikut Yesus kan? Karena Yesus sudah pernah ngomong begitu, ya. Jadi syaratnya harus seluruh lenyap langit dan bumi baru tidak berlaku lagi, gitu kan? Tapi ini bukan kita belum ada kiamat nih, belum ada langit bumi itu belum pernah lenyap, sehingga itu semuanya masih berlaku harusnya, gitu kan? Hukum Taurat untuk mereka harusnya. darah, dari daging binatang yang mati dicekik. Jadi ini aturan ternyata sudah diperbaharui lagi. Makan daging babi, Jadi unta. memperbarui itu bukan Yesus, tapi para rasul. Situ guys. Ya, sama kayak misalnya gini, di zaman Islam ya, di zaman Quran, kan yang buat hukum itu adalah Allah, disampaikan oleh nabinya. Jadi ketika nabi meninggal ya sudah, hukum sudah fix gitu kan. Ada lagi tambah-tambah kurang-kurang. Tiba-tiba datanglah Umar membuat hukum baru. Boleh nggak? Nggak boleh. Para sahabat tuh ikutin hukum yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu. Nggak ada lagi hukum baru, nggak ada. Jadi mereka kan itu masih bisa melangkahi Yesus mereka itu kan dengan membuat hukum keputusan tanpa mendengarkan kata Yesus. Bahkan bertentangan dengan Yesus sampaikan sebelumnya bahwa Yesus tuh menyuruh kita jangan menyangka dia datang untuk menjalankan hukum Taurat yang telah Nabi. Tapi ketika dia menyangka itu maka sudah fatal guys ya. Disuruh jangan menyangka, tapi dia malah menyangka. Nah, itu letak errornya di situ guys. Kelinci udah nggak apa-apa lagi guys, tapi yang dilarang adalah yang dipersembahkan pada berhala atau mati dicekik karena darahnya nggak keluar. Sampai di sini apakah Bapak sudah paham? Kalau memang sengaja menutup kebenaran itu susah untuk saya kasih tahu. Ya, yang harus yang dicek tuh Louis ya. Jadi dia mentang-mentang ada ini itu lalu itu benar, enggak. Soalnya dia mempertanyakan, mengadakan kritik teks. Ini kok para rasul ini kok melangkahi Yesus gitu. Yesus katakan bahwa selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan. Tapi ini mereka malah melenyapkan hukum Taurat tadi, hukum makan babi dan sebagainya, guys. Jadi apa yang mereka melakukannya adalah melanggar apa yang Yesus pernah sampaikan, ya. Bahwa syaratnya untuk lenyapnya hukum Taurat itu adalah lenyap langit dan bumi. Dan itu belum kejadian, guys. Jadi berarti mereka tadi pandai itu kan. Biarlah Bapak sendiri belajarlah, coba belajar Alkitab lebih dalam lagi. Jangan pengetahuan hanya sepenggal dusta, tapi banyak ngomong gitu loh. Bapak Itu bukan dusta ya. Jadi gini ya, untuk memahami sesuatu itu kita nggak bisa percaya begitu saja, ya. Ingat ya, setiap kitab suci itu perlu kita adakan kritik teks. Ini masuk akal nggak? Ini bertentangan nggak? Kontradiksi nggak? Nggak bisa kita terima semuanya mentah-mentah, nggak bisa. Ya, maka Quran itu juga ada kritik teksnya. Makanya dalam kaji Quran dan tidak menemukan kesalahan, tidak ada kontradiksi. Jadi tidak ada orang itu yang mau meyakini kebenaran itu tidak mengadakan kritik teks, pasti akan mengadakan kritik teks. Nah, di sini dia tidak mengadakan kritik teks dalam kitabnya, sehingga dia apa disampaikan apa saja dia percaya, guys. Di situ letak salahnya kan. waktunya belajar, bukan waktunya ngajar. Karena memang ternyata keseluruhan kitab itu Bapak nggak ngerti. Ya mudah-mudahan semua pendengar saya boleh mengerti hal Jadi ini. gini, kita kalau mengkaji kitab itu, kita harus garis bawahi apa yang Yesus sampaikan.
Jadi kalau ada orang lain yang berkata selain bertentangan yang Yesus katakan, itu berarti orang itu harusnya tertolak. Karena tidak lagi menggunakan kata-kata Yesus. Dia ya, patokannya adalah kata-kata Yesus. Kalau Quran kan patokannya adalah kata-kata Muhammad, bukan kata-kata lainnya. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan Muhammad, itu kita tolak. Mereka juga begitu harusnya. Kalau ada yang berkata ya para rasul itu berbeda dengan Yesus ucapkan, ya harus mereka tolak gitu. Karena kalau tidak mereka tolak berarti mereka menggunakan para rasul dan tidak menggunakan Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa tidak akan ditidakkan satu detik pun ya hingga lenyapnya hingga bumi. Lalu tiba-tiba kenapa para rasul mengubahnya? Itu artinya mereka para rasul sudah mengangkangi dari apa yang Yesus ucapkan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.